Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edith Kadila SPD, Kepala Sekolah PAUD Al-Hafiz, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan memperkenalkan praktik baik sekolah saya yang berjudul Pemanfaatan Lingkungan Sekitar dalam Penerapan Pembelajaran Deep Learning untuk mewujudkan generasi emas yang keren, berkarakter edukatif, kreatif, inovatif, dan nasionalisme. Sekolah PAUD Al-Hafiz berdiri sejak tahun 2015 yang terletak di sebuah pedesaan dan dikelilingi oleh pila-pila yang besar. Sekolah PAUD Al-Hafiz terletak di sebuah madrasah Masjid Ummul Qura yang berlantai 2. Kondisi ini merupakan tantangan yang paling utama bagi saya. Proses pembelajaran harus terus berlangsung, tetapi keselamatan peserta didik harus tetap terjamin. Sejak berdirinya Sekolah PAUD Al-Hafiz, saya diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah bukan hanya sekedar menjadi tugas administratif saja, tetapi merupakan ujung tombak dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu. Menjadi kepala sekolah harus memberikan ekspektasi yang besar bagi peserta didiknya. Bagaimana peserta didik memiliki basic skill dalam profesi apapun. Sebagai kepala sekolah dedikatif, saya harus mencurahkan tenaga pikiran sepenuhnya untuk kemajuan sekolah PAUD Al-Hafiz. Dalam dunia pendidikan, konsep pembelajaran terus berkembang, apalagi dengan adanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Deep learning ini memuat 3 aspek utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Penerapan deep learning ini dapat mewujudkan 8 dimensi kelulusan. Dengan demikian, saya sebagai kepala sekolah harus mengambil inisiatif bagaimana caranya agar penerapan pembelajaran deep learning ini bisa berlangsung di sekolah PAUD Al-Hafiz. Sesuai dengan visi sekolah PAUD Al-Hafiz, yaitu terwujudnya peserta didik yang keren, berkarakter edukatif, kreatif, inovatif, dan nasionalisme. Ini adalah lingkungan sekolah PAUD Al-Hafiz yang terletak di lantai 2. Sebagai kepala sekolah, saya memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan SDM guru. Yang pertama, melalui PLC, proses di mana para pendidik berkumpul secara rutin dan berkolaborasi. Strategi yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital dan bimbingan konseling dari psikolog. Guru juga melakukan studi tiru serta pelatihan. Strategi yang berikutnya membangun kolaborasi yang kuat melalui parenting dan kelas orang tua, menjadikan orang tua sebagai narasumber untuk menghasilkan karya. Keterlibatan orang tua dalam setiap kegiatan baik di sekolah maupun di rumah. Strategi yang berikutnya adalah membuat MOU dengan pemilik villa untuk mengadakan kegiatan dan bermain di lapangan villa tersebut. Kegiatan itu adalah market day, berenang, dan camping ceria. Strategi berikutnya menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai salah satu transisi anak PAUD. Strategi yang terakhir, kerjasama dengan desa, siswa dapat mengenal lingkungan pemerintahan sejak dini. Inilah hasil penerapan dari deep learning. Terciptanya kondisi lingkungan belajar yang nyaman dan menggembirakan serta bermakna. Dalam proses belajarnya, anak-anak memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Kondisi lingkungan sekolah yang terletak di lantai 2 bukan menjadi halangan bagi saya untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya harus terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menciptakan pembelajaran yang bermutu. Penerapan pembelajaran deep learning di PAUD Al-Hafiz pun bisa terwujud. Dengan deep learning, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka dapat memahami dan menumbuhkan rasa ingin tahu, motivasi, dan memiliki keterampilan berpikir kritis.
Hal ini tidak lepas dari adanya kolaborasi yang kuat dari guru, orang tua, dan masyarakat lingkungan sekitar sekolah. PAUD Al-Hafiz pun semakin bermutu dengan adanya bantuan smartboard dari Dirjen Kementerian Pendidikan sejak bulan September kemarin. Pembelajaran di sekolah PAUD Al-Hafiz menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Namanya siapa nama ayahnya Ibrahim? Ajar. Nah, punya istrinya lagi apa? Lagi hamil. Terus karena takut dibawa kemana istrinya? Pengen dibawa ke gua. Oh, ke gua. Iya. Nah, di gua airnya melahirkan. Ya, melahirkan anak. Yang namanya siapa? Anak siapa? Nabi Ibrahim. Ya, namanya Ibrahim. Sebagai kepala sekolah PAUD Al-Hafiz, saya harus memiliki komitmen penuh dalam memberikan kontribusi maksimal dalam implementasi kurikulum dan program sekolah, serta memastikan setiap program berjalan dengan baik. Saya juga harus mengutamakan kepentingan dan keberhasilan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai kepala sekolah, saya juga harus dapat menginspirasi semua guru dan juga staf sekolah yang ada di sekolah PAUD Al-Hafiz demi tercapainya pembelajaran yang berkualitas dan keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari strategi yang kepala sekolah berikan sangat memberikan hasil manfaat yang baik. Salah satunya yang pertama, peningkatan kompetisi guru menjadi lebih baik dari segi keterampilan dan juga pengetahuan. Yang kedua, terciptanya kolaboratif antara guru di mana saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Yang terakhir, menciptakan fondasi yang solid untuk perkembangan karakter dan kesuksesan pendidikan anak-anak. Perkenalkan, nama saya Anissa, orang tua siswa dari Hazira yang sekolah di PAUD Al-Hafiz. Di sekolah PAUD Al-Hafiz menggunakan metode pembelajaran yang sangat menggembirakan dan bermakna bagi semua siswanya. Dan orang tua pun selalu dilibatkan dalam kegiatan pembelajarannya. Setiap bulan pun selalu ada kegiatan parenting dan kelas orang tua sehingga ada kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolahan. Terima kasih PAUD Al-Hafiz. Seneng gak sekolah di Al-Hafiz? Senang. Kenapa? Soalnya bisa belajar sama permainannya juga banyak. Ada apa aja? Prosotan, ayunan. Oh, hari ini Dede ngapain? Nonton TV cerita Nabi Ibrahim. Di Smart TV. Oh, Dede seneng banget sekolah? Seneng. Kalau hari ini kalau sehari nggak sekolah, Dede kangen nggak sama sekolahan Al-Hafiz? Kangen. Kenapa? Soalnya bisa belajar sama main. Oh, iya.